Operasi Rahasia CIA di Indonesia. Nah, itu sebenarnya adalah judul buku, teman-teman. Ini adalah buku baru yang ditulis oleh Mas Henry Isnaini. Beliau adalah seorang redaktur majalah Historia, majalah yang khusus membahas tentang sejarah. Dan ini barusan banget terbitnya, masih fresh dari penerbit. Judulnya Operasi Rahasia CIA di Indonesia, diterbitkan oleh penerbit Kompas ya. Dan sudah bisa dibeli, teman-teman. Buku ini menurut saya sangat komprehensif karena meramu berbagai macam operasi-operasi CIA di Indonesia sejak awal kemerdekaan hingga saat ini. Buku yang cukup langka, dan menurut saya sebagai seorang yang mendalami tentang ilmu intelijen, buku ini layak dikoleksi. Ya, ini bukunya saya dapat tanda tangan nih dari Mas Hendri nih. Selamat membaca. Wah, makasih Mas sudah ditandatangani. Bukunya ini lengkap ya. Kalau saya bacakan di daftar isinya ada 36 bab. 36 bab ya, dan sangat lengkap ini. Mulai dari era OSS. OSS itu sebelum CIA ya. Waktu CIA sebelum didirikan, namanya Office of Strategic Service ya, OSS, sampai era CIA ya, sampai era CIA. Termasuk di sini banyak sekali kisah-kisah unik ya, yang saya kira menarik sekali untuk dibaca. Saya ambil beberapa contoh ya. Bagaimana misalnya operasi CIA yang ternyata dia mempunyai agen lokal di Sumatera. Nah, di sini ada salah satu bab judulnya Agen Lokal CIA di Sumatera. Di sini diceritakan ada seorang Indonesia yang direkrut oleh CIA bernama Sultan Alam Shah Simawang, yang direkrut oleh seorang namanya James Smith Jr., seorang perwira CIA di Jakarta. Wah, ini kejadiannya terjadi pada era 1950-an ini ya. Dan direkrut pada saat itu kepala stasiun CIA-nya namanya Valentin Goodell. Jadi menarik sekali, teman-teman. Di buku ini misalnya di bab 9 juga dijelaskan tentang bagaimana CIA itu berperan dalam pemilu-pemilu di Indonesia. Termasuk di sini misalnya ada tulisan tentang bagaimana CIA mempengaruhi masyarakat untuk mencoblos Masyumi untuk mengikis peran dari Partai Komunis Indonesia (PKI) saat itu ya. Bahkan di sini dijelaskan di sini salah satunya adalah bagaimana CIA mencoba menggelontorkan uang senilai $1 juta. $1 juta ya, banyak banget ya. Ini di tanggal 3 Mei 1955. Sebuah perintah dari Gedung Putih berupa perintah aksi rahasia bernomor NSC 5518 3 Mei 1955 memberikan wewenang kepada CIA untuk menggunakan semua cara rahasia yang layak, termasuk suap untuk membeli para pemilih dan politisi Indonesia untuk menjaga agar Indonesia tidak menoleh ke kiri. Wah, ngeri sekali. Kemudian ada berita ditulis lagi di sini ya, di halaman 53. CIA memompakan sekitar $1 juta ke kantong musuh politik paling kuat Soekarno, Partai Masyumi, pada pemilihan umum Parlemen Nasional 1955. Wah, sangat nih. Namun kemudian operasi tersebut gagal. PNI menang, Masyumi tempat kedua, NU tempat ketiga, dan PKI tetap di tempat keempat. Nah, ada satu tulisan di situ, kami kehilangan $1 juta dalam satu tembakan pada pemilu Indonesia 55, ujar Smith yang saat itu menjabat sebagai wakil ketua cabang CIA untuk Asia Timur. Nah, pada bab 26 atau halaman 151, Mas Hendri menulis tentang operasi Black Bag atau operasi tas hitam CIA. Ini adalah operasi di mana CIA memberikan uang yang cukup besar untuk menyokong demonstrasi di Indonesia pada periode 65-66. Wah, ini menarik nih. Termasuk di situ ada rapat-rapat umum yang ternyata menurut buku ini ya didanai oleh Amerika Serikat.
Jadi buku ini mengutip pengakuan dari Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia saat itu, namanya Marshall Green, yang mengadakan pertemuan rahasia dengan Pak Adam Malik di sebuah tempat rahasia dan mendapatkan gambaran yang jelas apa yang dipikirkan oleh Soeharto dan apa yang dipikirkan Adam Malik untuk mengubah Indonesia, membebaskan Indonesia dari komunisme. Luar biasa ini bukunya, menimbulkan kontroversial tuh pengakuannya Marshall Green ya. Lalu kemudian di situ ada tulisan misalnya mereka sepakat, mereka maksudnya CIA ya, sepakat untuk mengirimkan uang senilai 50 juta, sebesar 50 juta rupiah, saat itu sekitar 10.000 dolar, untuk membiayai semua gerakan kegiatan aksi beranggotakan warga sipil yang menolak PKI. Waduh, menarik nih. Dan kemudian di situ disebutkan ini diistilahkan sebagai operasi tas hitam. Ada pada buku ini di bab tentang operasi tas hitam CIA halaman 151.